Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di sini di channel Post Gadget. Oke teman-teman, kali ini di tangan saya sudah ada HP second Redmi 5A. Saya dapatnya HP ini offline, katanya sih ya, kata orangnya itu HP ini dia belinya baru di tahun 2022 sekarang, dan HP ini kayaknya bukan barang garansi resmi sih ya teman-teman, atau lebih tepatnya sekarang yang sering kita dengar itu barang refurbish ataupun barang rekondisian teman-teman, atau ya daur ulang lah bahasanya seperti itu teman-teman. Dan HP ini saya dapetinnya cukup murah di tahun 2022. Di sini saya dapatnya hanya di harga Rp500.000 saja. Seperti teman-teman ketahui, HP Redmi 5A di sini dia memiliki dua varian RAM. Yang pertama RAM 2 internal 16 GB dan RAM 3 internal 32 GB, seperti yang saya pakai saat ini ataupun yang saya dapetin di sini ya teman-teman. Oke, dengan harga 500.000 kira-kira seperti apa spesifikasi ataupun barang yang kita dapetin? Kita langsung saja cek handphonenya. Kita buka seperti ini ya teman-teman. Di sini ada buku garansi ya. Dan kondisi handphonenya ini dia. Oke, di sini ada SIM injektornya ya teman-teman. Kita dapat SIM injektor. Untuk charger di sini kayaknya nggak ori ya teman-teman. Untuk kapasitasnya di sini teman-teman bisa lihat sendiri 0,2 ampere teman-teman. Di sini nggak ori sih ya, ringan banget, kerasa banget, apalagi USB-nya udah dah ya. Di sini kayaknya nggak ori, tapi emang orangnya bilangnya beli baru sih ya. Biasalah ya, barang rekondisi mungkin seperti ini. Dan di sini emang nggak ada tulisan TAM ya teman-teman. Biasanya kalau garansi resmi biasanya ada tulisan TAM di sini teman-teman. Oke, kita langsung saja fokus ke handphonenya. Kita taruh saja di sini ya teman-teman. Oke, ini dia handphonenya. Setelah saya pegang, kerasa banget HP murahnya ya teman-teman. HP ini cukup kecil sih ya. HP ini kecil banget dan ringan. Kalau tidak salah untuk beratnya di sini dia hanya di 137 gram teman-teman. Oke, cukup ringan dan pegangannya kecil banget sih ya. Untuk kecilnya hampir mirip dengan iPhone lah ya, iPhone 6s lah seperti itu teman-teman untuk kecilnya. HP ini untuk digenggam kerasa banget sih ya kalau HP murah. Oke, untuk bagian belakang sendiri, untuk bahannya di sini dia masih menggunakan plastik teman-teman. Untuk desainnya di sini ada tulisan Mi, single kamera dan LED flashnya. Dan bagian belakang di sini kerasa ya, tahun 2016-2017 masih speaker ada di bagian belakang seperti ini. Nanti kita coba cek speakernya seperti apa kira-kira ya teman-teman. Untuk bagian depan di sini dia sudah pakai kaca ya teman-teman. Oke, untuk bagian bawah di sini port chargernya, di sini adalah mic. Untuk bagian kanan di sini tombol power dan volume up dan down. Untuk bagian atas di sini dia ada mic lagi di sini ya teman-teman. Di sini infrared dan di sini ada tempat headphone-nya. Untuk tempat SIM-nya ada di bagian kiri. Biasanya untuk barang rekondisi ataupun refurbish ataupun bukan garansi resmi lah, dia biasanya nggak tersedia 3 slot ya teman-teman. Biasanya masih hybrid ataupun 2 slot saja. 1 slot kartu dan 1 slot memori ataupun 2 slot memori tanpa SD card ya teman-teman. Oke, seperti itu untuk Redmi 5A yang kita pegang saat ini. Oke, HP ini udah saya hidupin sih ya teman-teman. Untuk HP-nya tampilan layarnya seperti ini dia. Oke, seperti ini dia tampilan handphonenya setelah kita hidupkan ya teman-teman. HP ini cukup kecil dan ukuran layar di sini dia di 5 inch saja ya teman-teman untuk ukuran handphone ini. Dan untuk screen to body-nya di sini dia hanya di 69,1% saja teman-teman. Untuk panel LCD-nya di sini dia menggunakan IPS LCD dengan resolusi di 120 kali 1230 pixel saja ya teman-teman. Untuk bagian-bagiannya di sini dia masih belum full layar, terlihat dari dagunya, dan di sini masih ada tersedia kayak tombol-tombolnya ya teman-teman. Dan bagian atas dia di single kamera di sini teman-teman. Terlihat tebel atas bawah ya teman-teman. Dan di sini dia sudah memiliki lampu notifikasi ya teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat sendiri di bagian bawah di sini ya, untuk tombol maksudnya lampu notifikasinya teman-teman udah lumayan. Dan HP ini udah RAM 3 internal 32 GB ya teman-teman. Untuk HP-nya bagian kemulusannya di sini dia mulus banget sih ya. Ya, berhubung orangnya bilang memang pemakaian masih belum sampai 1 bulan, makanya HP ini masih sangat mulus banget sih teman-teman.
Jadi untuk HP rekondisi di sini, saya bilang di sini HP rekondisi ya, karena memang HP ini rilisan tahun 2017 dan diskontinya untuk harga barunya itu kalau tidak salah di tahun 2018 akhir ya teman-teman, udah nggak ada barunya lagi. Dan kalau masih di tahun-tahun ini masih beredar di Shopee ataupun semacamnya yang mengatasnamakan itu HP baru di tipe ini, biasanya barangnya adalah barang rekondisi. Dan memang untuk barang rekondisi sendiri masih untung-untungan ya teman-teman. Kadang memang bisa mendapatkan dengan kualitas yang cukup bagus, dan keluhannya juga tentunya banyak juga sih ya yang mendapatkan HP ini yang nggak beruntung lah ya teman-teman. Dan semoga saja saya yang membeli HP ini dengan harga 500.000 cukup beruntung lah ya teman-teman, karena saya lihat orangnya juga sudah dipakai dan kayaknya barang ini masih enak-enak aja ya untuk kita pakai saat ini ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita coba cek ke pengaturan. Kita cek tentang ponsel, kira-kira sudah versi Android dan semacamnya kira-kira berapa ya teman-teman. Untuk versi Androidnya di sini dia di Nugget ya teman-teman, 7.1 ya teman-teman. Oke, ini teman-teman bisa lihat sendiri. Dia masih Nugget biasa lah ya, ukuran HP Redmi 5A tahun 2017. Untuk MIUI-nya di sini 8.5, CPU-nya quad-core di 1,40 GHz, untuk RAM 3 internal 32 GB, dengan aplikasi WA, Facebook dan TikTok lah kayaknya saya download itu. Di sini masih tersedia 24 GB ya teman-teman, dari total storage-nya di 32 GB. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini ya teman-teman. Oke, kayaknya di sini dia ada pembaharuan ya teman-teman untuk MIUI-nya. Coba cek periksa pembaharuan. Kita coba cek periksa lagi, kok nggak bisa ya. Kalau nggak salah HP Redmi 5A di sini dia bisa mentok di MIUI 11 ya teman-teman. Jadi nanti kita harus update lagi di sini. Teman-teman bisa lihat sendiri pembaruan aplikasi sistem dan semacamnya masih ada ya teman-teman. Oke, kemudian kita beralih ke platformnya ataupun dapur pacunya teman-teman. HP ini sudah dilengkapi dengan Snapdragon 425 dengan pabrikasinya di 28 nanometer lah maksud saya itu teman-teman. Dan untuk HP ini buat teman-teman yang suka game berat ataupun semacamnya, saya nggak merekomendasikan karena baterai HP ini hanya 3000 saja dan tergolong cukup nggak benar-benar awet lah teman-teman. Dan saya rasa untuk pemakaian yang berat HP ini sangat kurang ya teman-teman. Sekalipun sudah memiliki RAM 3 internal 32 GB, HP ini kurang sih ya menurut saya dari segi baterai yang hanya di 3000, dan HP yang kecil seperti ini buat game kayaknya kurang enak juga. Sekalipun lah HP ini kalau cuma mau main game bisa, ya asal bisa aja sih ya. Tapi ya kalau teman-teman menginginkan yang spek ini itu dan semacamnya, saya rasa lebih baik teman-teman lebih harus memilih untuk menabung saja untuk mendapatkan HP yang lebih tinggi dari ini. Kalau untuk WA ataupun YouTubean, jadi saya masih rekomendasikan HP ini untuk belikan anaknya mungkin ataupun adiknya yang cukup untuk main YouTube ataupun nonton video saja. HP ini masih recommended lah teman-teman. Kita coba cek speaker ya teman-teman. Kita coba buka YouTube di sini. Kita cek speakernya ya. Untuk buka YouTube-nya teman-teman bisa lihat sendiri delay-nya. Astaga, kok bisa seperti itu? Kayaknya kita perlu hapus-hapusin dulu biar lebih ringan ya teman-teman. Biasalah ya, HP lama biasalah. Kita coba buka lagi YouTube-nya, kira-kira masih delay lama atau tidak. Oke, mah udah lumayan ya, sekalipun memang ada delay tapi udah tergolong lumayan. Untuk scroll-scrollnya memang nggak pas bener-bener lancar, sedikit ada tersendat-tersendatnya lah ya. Teman-teman bisa lihat sendiri tapi masih lumayan lah ya. Oke, kita di sini coba cek. Oke, ini dia. Kita coba ya. Ini dia speakernya ya teman-teman, bisa dengerin.
Ya, untuk speakernya masih mantap sih ya, tapi kelemahannya memang speaker ini nggak bisa kita taruh di meja seperti ini posisi, karena akan menghambat laju speaker ataupun suara dari speakernya teman-teman. Oke, lihat, bisa dengar sendiri ya perbedaannya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Untuk scrollnya masih mantap lah ya. Untuk buka Facebook saya pakai LED karena memang biar nggak terlalu ini ya teman-teman, nggak terlalu berat. Oke, untuk scrollnya masih mantap. Oke, seperti yang teman-teman lihat, untuk YouTube udah lumayan sih ya, sekalipun memang ada agak delay lah ya untuk bukanya dan semacamnya. Kita coba browsing aja dulu di sini ya teman-teman. Kita coba cek Redmi 5A, kira-kira ngebut nggak kalau untuk browsingnya teman-teman. Oke, untuk browsing masih mantep sih ya, masih lumayan. Scrollnya juga masih enak banget lah ya teman-teman. Oke, kemudian kita coba beralih ke WA. Maksud saya kita beralihnya ke bagian kamera. Untuk kameranya sendiri di sini dia single kamera ya teman-teman, dengan kapasitasnya di sini dia di 13 megapiksel untuk kamera utamanya disertai dengan LED flashnya. Kemudian untuk bagian depan single kamera juga, selfie-nya di sini dia di 5 megapiksel. Untuk resolusi video yang bisa didapetin untuk kamera utamanya di 1080, untuk kecepatannya di 30 fps. Untuk kamera selfie-nya mentok di 720 x 30 fps ya teman-teman. Untuk hasil rekam ataupun foto-fotonya teman-teman bisa cek di slide berikut ini ya teman-teman. Untuk hasil rekam Redmi 5A seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk suaranya saya nggak pakai media tambahan, jadi seperti ini dia. Untuk hasilnya teman-teman bisa nilai sendiri. Untuk layarnya sendiri ketika dibawa ke sinar matahari di sini udah agak gelap ya teman-teman. Jadi semi nggak kelihatan lah ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja. Oke, gimana menurut teman-teman tentang HP Redmi 5A di sini? Dengan kesimpulan yang saya berikan, saya rasa HP ini untuk saat ini masih worth ketika penggunaannya hanya untuk WA, YouTube, Facebook ya teman-teman. Namun ketika kalian menginginkan untuk game dan lain-lain semacamnya ataupun pemakaian yang cukup berat, saya rasa HP ini nggak benar-benar worth untuk kalian. Jadi worth it ataupun tidaknya itu kembali kepada kalian masing-masing ataupun tentang kebutuhan terhadap handphone yang kalian beli. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Jangan lupa support dengan subscribe channel ini dan like ya teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.